وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait, ayah daripada Ananda Azza, yang saya cintai semuanya, santri dari Pondok Pesantren Dar Ihsan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dikumpulkan pada malam hari ini bersama-sama membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam hadis ada dua, yakni yang pertama innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian yang hadis yang mirip innama bu'istu muallima, bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah Ta'ala yang pertama untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, Rasulullah diutus sebagai muallim, sebagai guru. Maka siapa orang yang dia itu sedang atau proses dalam mencari ilmu, artinya dia sedang menuju jalan untuk mengemban tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngajar itu, mulang itu adalah tugas pokoknya Nabi. Sehingga sifat wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tabligh, beliau wujudkan nyata dengan cara mengajar. Orang kalau dia sedang proses belajar, berarti dia mau mengemban tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ini santri-santri belajar, masih proses, siap-siap gimana mau mengemban tugasnya Nabi loh. Bukan main-main, bukan tugas yang remeh. Mau megang tugasnya Nabi. Gimana caranya? Ya persiapan. Maka dari itu butuh belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang giat, habiskan waktu semuanya untuk belajar dan belajar. Semuanya dihabiskan untuk belajar. Kalau paham, kalau ngerti berat daripada tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya berat, persiapannya tidak matang, tidak kuat nanti tidak kuat dengan beratnya tugas tadi. Tugas yang berat harus diimbangi dengan persiapan yang matang. Kamu mau jadi misalnya ente ini mau jadi seorang direktur di perusahaan, katakan perusahaan migas misalnya, atau batu bara, itu yang di Kalimantan Akeh batu bara. Ente mau jadi direktur atau apa bawahnya? Apa bawahnya direktur apa? Biasanya kan ada tingkatan yang paling tinggi direktur, terus kemudian bawahnya ada lagi apa? Bawahnya apa lagi? Kalau mau
mengemban tugas-tugas tersebut, ya, maka harus tahu ilmunya. Ya benar. Kalau nggak ngerti ya, belajar ya di pondok ya, tahu-tahu masuk perusahaan batubara, ya, pelongo apa ini ya, mau apa yang mau dikerjakan nggak tahu. Kenapa nggak belajar kok ya? Nggak ada persiapan. Mau apa? Mau jadi ya, kalau ente belajar ya ada di misalnya belajar tentang tambang ya, pertambangan. Ya, maka bukan sesuatu yang mustahil. Ya, ente nanti bakal bekerja ada di perusahaan tersebut. Kalau kepengen ya masuk perusahaan, kepengennya jadi yang apa? Jadi yang paling tinggi atau yang paling rendah? Maksudnya jadi kuli sing angkat-angkat, atau kepengen duduk manis di meja, tinggal tanda tangan aja. Kepengen yang mana kira-kira? Nah, kepengen yang mana? Kepengennya turu oleh duit, ya benar. Kepengen gitu, kepengen yang paling mudah. Nah, kalau kepengen jadi yang paling tinggi, ya kerjaannya yang paling mudah, maka ketika persiapan harus benar-benar matang. Oh, sekolah ya, sekolah ini IP kamu paling tinggi terus. Ya. Faham, ngerti, seluk beluk daripada itu semua, daripada apa yang dia kerjakan. Tahu ilmu manajemen, tahu ilmu pertambangan, ya, maka jadi ya bisa menjadi pucuk pimpinan. Tapi kalau orang biasa-biasa aja, yuk biar benar sekolah ya, sekolah tambang misalnya, tapi sekolahnya biasa-biasa aja, dia nggak ngerti manajemen, nggak ngerti bagaimana leadership, ya, bagaimana kepemimpinan, ya, bagaimana menjadi pemimpin, nggak ngerti. Ya paling jadi apa? Bagian ngangkat-ngangkat, bagian yang susah, bagian yang sulit. Ya, kenapa ya? Semuanya itu ya adalah hasil daripada masa mudanya, ya, hasil daripada masa muda. Jadi kamu sekarang ini ya, cerminan kamu di masa depan ya sekarang ini. Ente di masa depan kayak apa? Gimana? Jadi apa? Ya sekarang ini bisa dilihat. Ya, lihat diri ente sendiri, gak usah lihat orang lain. Lihat ke dalam diri ente. Ya. Ente lihat bagaimana ulama-ulama yang ilmunya begitu hebat. Gak ada ya yang misalnya belajar uripe majelas toh. Ngobrol ngalem itu sampai kocone, guyonan terus ada di kono. Nggak ada ya. Kalau lihat ulama-ulama besar, ya maka pasti ya masa mudanya dihabiskan dengan kerja keras. Dihabiskan dengan kerja keras. Belajarnya enggak keras. Belajarnya keras. Ya maka di waktu yang ya, istilahnya kesempatan emas, waktu ini masih muda ya, masih umur 20-an ya. Siapa paling tua di sini? Paling 23 ya, 24 ya, kan Biraman? 25 24 ya. Masih banyak yang muda-muda ya, masih banyak yang umurnya 20-an ya. Kesempatan ya. Yang engkau ya orang itu ya, semakin tua otaknya semakin lemah ya. Dibuat ngafalkan semakin lemah ya. Ya, apalagi kalau sudah keluarga ya wis gak iso mikiri apa ngapal, gimana caranya mau ngafalkan ya.
terus pikiran anak, pikiran pekerjaan, pikiran keluarga, semuanya. Ente yang masih di sini, ya yang masih dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, bisa menuntut ilmu, ya bisa mencari ilmu, maka digunakan ya, dengan sebaik-baiknya. Ya, lawannya harus melawan hawa nafsu. Ya, memang enak ya. Ya ngafalno itu enak apa enggak? Puyeng apa enggak? Kepalanya pusing apa enggak ngafalno itu? Pusing ya. Orang menghafal itu kepalanya pusing. Kalau dibandingkan dengan ya, ngobrol doa ya, majelasan doa, ngobrol. Pusing apa enggak ngobrol? Enggak, tambah asik ya. Jam-jaman kuat. Jam, 2 jam kuat. Kalau dibuat ngobrol majelasan gitu. Memang harus seperti itu ya, harus ya untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa itu harus melawan hawa nafsu. Ya. Nah, ya, dalam hadis dikatakan apa? Huffatil jannatu bil makarih. Ya, surga itu dikelilingi hal-hal yang enggak enak. Oh, disuruh ibadah, disuruh baca Quran, disuruh bangun malam, disuruh sedekah, disuruh puasa. Enggak enak. Surga itu dikelilingi hal-hal yang enggak enak. Tapi kalau mau masuk surga harus melewati itu semua. Ya, bisa mencolok, ya iso. Ya. Nah, masuk surga harus melewati itu lah. Jalannya itu banyak hal-hal yang enggak enak. Wa hufatin naru bisyahawat. Neraka dikelilingi sama syahwat. Ya. Ya, hawa nafsu ya. Sesuatu yang menyenangkan. Orang berzina ya. Pikirannya dia menyenangkan, mabuk menyenangkan, apa ya, semuanya itu hal-hal yang menyenangkan. Ya, rokokan itu juga menyenangkan ya. Ini rokokan lambene pahit. Nah, ini yang mengelilingi neraka itu sesuatu yang mengenakan. Nah, kalau tidak mau masuk neraka, yo hindari hal-hal tersebut ya. Hindari daripada hal-hal tersebut. Begitu juga orang kalau mau jadi ya, ulama yang berhasil, yang sukses ya, ingin jadi ulama yang sukses, maka harus apa? Ya harus melewati ini yang nggak enak dulu ya. Yang nggak enak ini harus dilewati. Harus ya qiyamul lail, harus harus belajar giat, harus meninggalkan majelasan, harus meninggalkan ngobrol-ngobrol yang nggak ada gunanya, harus meninggalkan bermain-main ya. Harus tinggalkan itu semua yang nggak enak harus yang enak harus ditinggalkan. Yang harus dilewati apa? Sesuatu yang tidak enak. Kalau disuruh ngafal, mau disuruh belajar terus, disuruh untuk berdiskusi ya, itu jalannya itu harus seperti itu ya. Jadi nggak ada jalan pintas. Kalau mau sukses harus melewati itu semuanya. Wallahu a'lam. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.